Keduanya adalah master, dan mereka mungkin jauh lebih baik daripada hakim senior Asosiasi Pembasmi Iblis Barat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah orang terkuat yang pernah mereka temui sejauh ini. Saya khawatir kondisi fisiknya telah mencapai 7 atau 800. Hanya dengan berdiri di sana, aura yang dia pancarkan adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh orang biasa. Su Chen, sang pembunuh tersembunyi, memandang kedua pria kuat itu dengan kilatan cahaya di pupil matanya, dan dia menjadi semakin bersemangat. Dia meraih tangan Ning Qianqian untuk menghentikannya melanjutkan penyembuhan kakak senior kedua. Berhenti main-main jika kamu naik sekarang. Bahkan jika kamu bisa menghentikan seseorang, kamu mungkin tidak bisa membunuhnya. Tubuhmu hancur berantakan sekarang. Jika kamu melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan setahun yang lalu, kamu akan mati. Tidak ada cara untuk menyelamatkanmu. Ning Qianqian menghentikan tindakan kakak senior kedua. Membiarkan kakak senior kedua pergi mungkin bisa menahan satu orang untuk sementara. Tetapi begitu kakak senior kedua menggunakan metode rahasianya untuk melukai musuh 1000 dan melukai dirinya sendiri 800. Dengan kondisi fisiknya saat ini, dia mungkin akan terbunuh di tengah jalan. Tidak perlu menyelamatkan mereka, mereka bisa langsung dibakar. Jangan bersemangat teman-teman yang mulia, tampaknya menganggap kita sebagai musuh. Wakil Presiden Aliansi Bayangan dengan lembut melambaikan tangannya. Mungkin kita bisa menjadi teman dunia ini ramai dengan orang-orang yang mengejar keuntungan. Kita datang ke daerah seluas klan. Dan kita tidak punya cara untuk memiliki sebidang tanah sendiri. Menurut intelijen, yang mulia ketua geng mungkin sudah menguasai lebih dari 90 wilayah klan. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan aliansi bayangan kami, bagi setengah dari ruang di wilayah klan dan biarkan aliansi bayangan kami beroperasi secara pribadi di sana, tidak perlu ada perang. Oke, bukankah ini hanya tentang hak operasi regional? Terus terang, bukankah ini hanya tentang uang? Kenapa kau tidak mengatakannya dari tadi? Hal terakhir yang kurang dariku adalah uang. Ye Lang menatap wakil presiden aliansi bayangan dengan ekspresi menyalahkan. Apakah perlu membuat keributan besar hanya untuk masalah sekecil itu? Kenapa kau tidak datang saja langsung padaku, yang mulia? Kamu benar-benar memiliki pikiran yang luas. Wakil presiden aliansi bayangan menatap Ye Lang dengan linglung. Apa yang terjadi? Kamu setuju sekarang? Ini berbeda dari yang dia kira. Mungkinkah informasinya salah? Geng Poseidon tidak ada hubungannya dengan negara naga. Karena kamu sangat murah hati, bukankah seharusnya kita membahasnya secara detail? Wakil presiden tersenyum, dan sepasang mata segitiga terbaliknya menjadi semakin menyeramkan. Kita bisa saja membahas ini secara rinci. Aku adalah aku dan klan adalah klan. Tempat ini bukan kampung halamanku dan ini bukan yurisdiksiku. Tapi, aku adalah orang yang merespons kata-kata lembut dan bukan kata-kata kasar. Tidak masalah jika kamu berbicara baik-baik kepadaku, tetapi mengapa kamu harus membawa prajurit elit jelek dari Amerika Serikat? Mengancamku. Ada pepatah lama di negara naga kami, aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Ye Lang diam-diam mengaktifkan putaran pertama dari 9 putaran seni naga surgawi dan kebugaran fisiknya langsung melonjak menjadi 750. Pada saat yang sama, dia menggunakan aura domineering warna bersenjata untuk membungkus lengan dan tinjunya. Ini adalah kali keduanya dia menggunakan armamen haki-haki dengan cara yang serius. Dia merasa sedikit familiar dengan itu, atau bisa dibilang objek yang dia tindaki memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Jadi mudah untuk memulai. Dia tertawa, menghentakkan kakinya di tanah, dan bergegas keluar seperti bola meriam sambil berteriak dengan arogan. Jika seorang teman datang dari tempat terjauh, tidak peduli seberapa jauh dia akan membunuhnya. Bab 347 Ye Lang terluka dan muntah darah. Boom. Ye Lang langsung datang di depan prajurit genetik negara indah itu dan meninjunya dengan tinju hitam. Itu seperti batu-batu besar bertabrakan menghasilkan suara memekakan telinga. Bahkan dengan fisik yang kuat dan pelindung eksternal prajurit genetik, dia terhempas kembali. Prajurit gen tingkat lanjut, kupikir dia tidak sehebat itu. Ye Lang tersenyum dan menuangkan pil kecantikan ke dalam mulutnya seolah-olah gratis. Daging dan darah sendiri akan dikonsumsi. Sejumlah besar metabolisme sel akan dilakukan setiap saat. Jika kecepatan pemulihan seseorang tidak dapat mengimbangi, itu akan menyebabkan pengeluaran bukan pendapatan. Untungnya, kebugaran fisik Ye Lang sekarang telah mencapai 500. Dan dengan efek penyembuhan dari pil kecantikan, dia dapat mengimbangi kerusakan yang disebabkan oleh belokan pertama, Peng. Begitu prajurit genetik tingkat lanjut mendapatkan pijakannya, dia menggertakkan giginya, memegang paduan di tangannya. Melompat dan mencapai jarak lebih dari 10 meter dalam sekejap. Dia menyapu pedang ke arah leher Ye Lang. Ye Lang menghindarinya dengan gerakan cepat. Tidak jauh dari sana seorang penyerang yang malang diselimuti oleh energi yang tidak diketahui. Seluruh tubuhnya seperti sepotong tahu yang lemah dengan bahu dan kepalanya terpotong menjadi satu. Apakah kalian semua beralih ke latihan energi pedang di negara indah? Kalian bisa membunuh orang dari jarak sejauh itu. Ye Lang mendecakkan bibirnya sedikit terkejut. Wajah cantik prajurit genetik itu dipenuhi amarah yang luar biasa. Energi pedang macam apa yang kacau ini? Ini adalah bahan paduan terbaru yang dikembangkan oleh lembaga penelitian. Ketika diayunkan dengan kecepatan yang sangat tinggi dapat menghasilkan pancaran energi yang cukup untuk mencabik-cabik tubuh manusia. Kamu masih sangat muda namun kamu memiliki keterampilan seperti itu. Betapa mengerikannya. Melihat pembicaraan itu gagal dijelaskan, wakil presiden aliansi bayangan terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi.
Dia mengangkat tongkat kerajaan dan menghantamkannya ke kepala Yelang seperti palu. Pada saat yang sama, para prajurit genetik mengubah arah serangan mereka ke 3 arah. Dan pedang sabit alau mereka terus menebas dan menyapu dengan cepat. Sinar energi tak dikenal itu tidak terlihat oleh mata telanjang. Sangat aneh dan memiliki tingkat mematikan yang kuat. Bahkan wakil presiden aliansi bayangan akan sakit kepala jika menghadapinya. Menghadapi serangan dari 2 orang, Yelang tetap tidak bergerak, ekspresinya tidak berubah, dan dia bahkan ingin tertawa. Aku tidak tahu mana yang lebih kuat antara pedang belati alay ini dan tongkat wakil presiden. Dia mengangkat satu kaki dan dengan mudah menyingkirkan serangan pedang genetik prajurit itu. Dengan postur gemetar betis yang aneh, dia secara akurat menghindari jangkauan dampak dari apa yang disebut berkas energi. Dia menendang dengan keras bagian bawah sabit, dan ujung sabit itu menusuk langsung ke wakil presiden aliansi bayangan yang menyerang dari atas. Sialan, wakil presiden itu ngeri. Dia tidak bersedia melakukan hal bodoh seperti melukai musuh 1000 dan kehilangan 800 miliknya sendiri. Jadi dia dengan cepat menggunakan tongkat kerajaannya untuk memblokir serangan dari pedang tipis berdentang. Tongkat kerajaan itu juga terbuat dari bahan paduan khusus. Dan itu membuat suaranya ketika berbenturan dengan pedang tipis wakil presiden terlempar ke belakang oleh kekuatan tumbukan. Lengan dan tulang belikatnya terluka oleh pancaran energi dan berdarah deras. Dia menatap ke arah prajurit genetik itu dengan ekspresi yang sangat buruk. Jika dia tidak melihat bahwa serangan pedang itu dibalikan oleh Yelang, dia akan curiga saat ini apakah prajurit genetik itu ingin membunuhnya. Bagaimana mungkin? Mengapa kamu bisa menghindar? Prajurit genetik itu menatap Yelang dengan ngeri. Bahkan dia tidak bisa secara akurat menentukan rentang kerusakan spesifik dari berkas energi. Dan sebagai senjatanya sendiri, dia hanya bisa memprediksi secara kasar. Siapa yang tahu bahwa Yelang bisa menghindar dengan akurat hanya dengan gerakan kecil. Jika ada sedikit saja penyimpangan, tulang kaki Yelang akan hancur total oleh pancaran energi dalam sekejap. Mau belajar? Aku akan mengajarimu. Yelang menatap armor perak dan pedang sabit pada prajurit alay itu. Dan menjadi serakah. Tetapi sebagai imbalannya, Anda harus melakukan bisnis dengan saya seperti meminjamkan saya 2 atau 300 setelan baju prajurit gen. Atau membawakan saya 1 batalion prajurit gen. Jika setelah ini dia masih tidak dapat menemukannya, dia benar-benar bodoh. Yang disebut prajurit genetik tidak lebih dari pasukan khusus dari Amerika Serikat yang memiliki kebugaran fisik yang sedikit lebih baik dan memiliki kekuatan tempur luar biasa dengan bantuan baju besi dan pedang. Jika dia bisa mendapatkan set yang sesuai dan menambahkannya ke Junzi, dia juga akan dapat memiliki kekuatan tempur yang luar biasa seperti itu. Jika semua pengawalnya dilengkapi dengan setelan semacam ini, bukankah efektivitas tempur mereka akan berubah secara dramatis? Bagus sekali. Ini benar-benar barang bagus, kamu hanya bermimpi, pergi ke neraka. Prajurit gen itu sangat marah. Tidak lebih dari 3 peralatan berteknologi tinggi semacam itu di seluruh laboratorium. Dan mereka masih terus ditingkatkan dan dimodifikasi. Orang biasa tidak mungkin bisa memakainya. Mereka akan remuk sampai mati oleh tekanan yang kuat. Dia memegang pedang dan tangan kirinya terbungkus armor alay. Mencengkeram bahu Yelang dengan gerakan perkelahian dan bergulat standar dan pedang sabit itu menebas lagi. Yelang awalnya berencana untuk terus bermanuver dan tidak ingin mengakhiri pertempuran begitu cepat. Di sisi lain, Luo Qingyu masih mampu menanganinya dengan mudah. Sebaliknya, di pihak Junzi, karena kerjasama antara Junzi dan Ishihara Kana, sejumlah besar pengepung menyerang Lun Hui dan Chen Fan. Kedua orang yang sudah mulai tidak setuju satu sama lain. Sama sekali tidak memiliki kerjasama dan dipukul mundur selangkah demi selangkah. Poin kuncinya adalah Chen Fan mungkin masih memiliki persahabatan di dalam hatinya dan sengaja menarik lebih banyak kebencian orang. Dia memiliki musuh terbanyak, situasi terburuk, dan luka paling parah. Jika dia menunda lebih lama lagi, Chen Fan mungkin kehilangan. Kenapa tidak? Namun, perubahan terjadi pada tubuh prajurit genetik. Auranya semakin kuat, dan lapisan garis merah muncul di armor peraknya. Seperti bunglon, memaksanya untuk sementara menghindari serangan. Mati, kalian semua mati. Prajurit alay mengayunkan pedangnya semakin cepat. Dan hanya bayangan yang bisa dilihat di udara. Batu-batu besar yang berjarak puluhan meter tiba-tiba meledak menjadi berkeping-keping karena alasan yang tidak diketahui. Dan tanda-tanda pisau aneh muncul di tanah yang panjang dan tipis tetapi dalamnya mencapai 3 inci. Yelang mengerutkan kening, merasa sedikit tidak senang saat dia melihat prajurit alay yang menjadi gila. Mungkinkah mengenakan peralatan ini akan dengan mudah membuat orang menjadi keras kepala? Bahkan tidak bisa mengendalikan diri sendiri? Menghadapi serangan sengit dari prajurit alay? Dia terus mundur, mengarahkan prajurit alay ke medan perang tempat Chen Fan dan samsara menyelidiki situasi. Suara daging yang tertusuk yang tidak dapat dijelaskan terdengar ketika satu demi satu pengepung terkena sinar energi yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Mereka yang beruntung hanya kehilangan beberapa potong daging, sementara mereka yang tidak beruntung bahkan kepalanya dipenggal. Dalam sekejap mata lebih dari 5 orang terbunuh atau terluka. Yelang, kau punya hati yang sangat kejam. Chen Fan menghindar dan sepotong besar daging di lengan kanannya terpotong. Dia menatap Yelang dengan mata merah dan memarahinya, idiot. Yelang mengutuk lalu melihat ke arah samsara, ekspresinya membeku dan kemudian dia bergegas menuju posisinya. Setelah melihat ini, samsara mundur dengan panik, seluruh tubuhnya condong ke belakang.
Hampir seolah-olah itu adalah refleks terkondisi dengan lengan tergantung ke belakang untuk menghindari kontak dengan Ye Lang. Seolah-olah dia gagal melarikan diri dengan sukses di masa lalu membuatnya dengan panik menembusnya saat ini. Ye Lang harus menemukan titik tumpu melihat sekeliling dia hanya bisa menyerang binatang pendamping yang mencolok. Dengan kekuatan tiba-tiba, dia menarik Samsara dari belakang. Samsara seperti kucing liar yang melompat, seluruh bulu tubuhnya berdiri tegak. Dia mengangkat tangannya dan menampar Ye Lang. Pada saat yang sama telapak tangan Samsara menampar ke arah Ye Lang. Batu setinggi beberapa meter di belakang Samsara meledak begitu saja, runtuh, dan berubah menjadi tumpukan puing. Peng! Samsara menyadari sesuatu dan kekuatan di tangannya telah dikurangi 90%. Meski begitu, dia menampar dada Ye Lang, menyebabkan dia terbang mundur. Ye Lang berada di udara, memegangi dadanya, memuntahkan seteguk besar darah hitam. Dia menunjuk satu tangan ke arah Samsara dan mengulangi dua kata dengan suara. Bab 348 Putra Keberuntungan menyumbang dengan murah hati dan memberikan banyak nilai penjahat takdir. Mata Ye Lang membelalak. Pupilnya mengecil dan ekspresinya penuh ketidakpercayaan. Ekspresi tiba-tiba di wajahnya itu seolah-olah dia telah menemukan rahasia yang mengejutkan. Samsara terkejut. Ketahuan. Terungkap. Mungkinkah Ye Lang selama ini tidak mengetahui identitasnya? Dan baru menyadarinya karena sentuhan tadi? Sebenarnya apa ini? Samsara merasakan kesedihan dan kepahitan di hatinya. Sedihnya adalah setelah Ye Lang benar-benar menghancurkan harga dirinya yang terbesar, dia bahkan tidak tahu siapa dia. Pahitnya adalah jika Ye Lang tidak bertindak barusan, dia akan terluka parah atau bahkan terbunuh oleh pancaran energi tak terlihat. Hal yang paling tidak bisa diterima Lun Hui adalah Ye Lang mampu mengidentifikasi identitasnya sebelumnya dengan meraih bagian pribadinya sialan. Meskipun diselamatkan, Lun Hui masih sangat marah. Dia lebih memilih terkena sinar energi bahkan jika itu berarti kematian. Daripada menerima hasil saat ini. Ini seperti pengakuan terselubung bahwa Ye Lang mengenal tubuhnya seperti punggung tangannya sendiri. Ini adalah aib mutlak yang tidak bisa dihapuskan. Ye Lang, kau pantas mati. Di sisi lain, Chen Fan sangat marah ketika melihat situasi ini. Dia diselimuti aura kekerasan dan bergegas ke sisi ini dengan mata merah. Beraninya Ye Lang melakukan ini. Dia benar-benar menindas saudari senior keempatnya di depannya. Itu adalah saudari senior keempat yang paling dia pedulikan. Dia seperti sesuatu yang terlarang. Bagaimana bisa dia disentuh oleh seorang playboy seperti Ye Lang? Dia melompat dan bergegas menuju Ye Lang seperti harimau lapar menerkam mangsanya dengan kekuatan gunung menekan dirinya dan menyerang dengan kekuatan besar. Di tengah udara, Ye Lang, yang belum mendarat, menutup matanya tanpa tanda-tanda akan berhenti. Tepat ketika Chen Fan hendak menyerang dengan kedua tinjunya. Luo Qingyu, yang telah berpisah dari ketua hakim senior dan yang lainnya untuk menghindari amukan prajurit genetik, tiba. Dengan kibasan pedang panjang di tangannya, dia mendorong Chen Fan yang berada dalam tekanan besar. Menjauh, dan bahkan menggunakan pedang panjang untuk membuat luka berdarah yang dalam di lengannya. Setelah berdiri di kakinya, dia mendukung Ye Lang, mengarahkan pedang panjang ke wajah Chen Fan, mengerutkan kening dan memarahi. Chen Fan, kamu sangat berani. Ye Lang menyelamatkan Samsara terlebih dahulu, jadi tidak masalah jika Samsara membalas kebaikannya dengan kebencian, tetapi kamu malah ingin membunuhnya. Apa menurutmu aku Luo Qingyu tidak berani membereskan kekacauan ini? Jika kamu berani maju selangkah lagi. Aku, Luo Qingyu, akan membunuhmu hari ini. Ada nada dingin dalam kata-katanya tanpa persahabatan sesama murid, seolah-olah dia memperlakukan Chen Fan sebagai orang luar. Dia berulang kali mempertimbangkan persahabatan antara sesama murid dan mengabaikan perasaan Ye Lang berkali-kali. Jika dia berada di posisi Ye Lang dan adik-adik seperguruan Ye Lang mencoba segala cara untuk membunuhnya. Yang merugikan dirinya, tetapi Ye Lang berada di pihaknya saat ini. Bagaimana perasaannya? Kali ini, dia tidak bisa lagi memihak. Andalkan saja apa yang kamu pikirkan dalam hatimu dan apa yang kamu lihat dengan matamu reinkarnasi dan kamu jika Ye Lang tidak menyelamatkanmu barusan. Kamu akan terluka parah oleh prajurit Gen atau bahkan mati. Kamu sangat berani. Apakah gurumu mengajarimu untuk membalas kebaikan dengan permusuhan? Saat ini Luo Qingyu memeluk Ye Lang yang terluka parah dengan satu tangan memarahi Chen Fan dan kemudian menjadi marah pada Lun Hui. Wajahnya yang cantik dipenuhi amarah dan rona merah sakit-sakitan muncul di wajahnya. Itu seperti gunung berapi sebelum meletus, seolah-olah akan menyerang sebagai balasan dalam waktu berikutnya. Aku sudah menarik kekuatanku. Bagaimana bisa aku melukainya begitu parah? Aku tidak cukup kuat untuk melakukan itu. Lun Hui dengan cepat tenang menekan rasa malu dan dendamnya dan berdebat dengan alasan adapun Chen Fan. Dia bahkan tidak repot-repot meliriknya apa hubungannya apa yang dilakukan Chen Fan dengannya. Memanfaatkan cedera Ye Lang dan memperparah keadaan adalah tindakan yang keji. Ye Lang bersandar di lengan Luo Qingyu sambil memeluk lehernya. Dan bisa mencium aroma ringan bukan seperti bau parfum yang menyengat tapi lebih memikat dan menyegarkan daripada aroma bunga. Setelah mengendus beberapa kali dengan keras, Ye Lang mengepalkan tinjunya dan mendekatkannya ke mulutnya. Dan tanpa sengaja menyentuh dada Luo Qingyu dengan punggung tangannya beberapa kali dan berkata dengan serius, Qingyu, jangan salahkan adik magang keempatmu.
Mungkin karena saya terlalu bersemangat untuk menyelamatkan orang sehingga saya menyentuh intinya. Cedera saya tidak ada hubungannya dengan itu, semuanya disebabkan oleh pancaran energi tak kasat mata itu. Di medan perang, seorang prajurit genetik yang mengenakan baju zirah paduan perak menebas ke segala arah seperti orang gila. Batu-batu besar runtuh dan retakan sedalam sarang laba-laba muncul di tanah. Orang ini sudah gila, tapi pedang alloy di tangannya sangat aneh. Dan dia tidak tahu dari arah mana serangan tak terlihat dari pancaran energi akan muncul menyebabkan kedua sisi pertempuran menghindarinya. Ye Lang secara alami mengalihkan kesalahan atas cedera seriusnya kepada pancaran energi. Dia dapat menggunakan persepsi bahaya tingkat lanjut untuk mengetahui lokasi pasti dari pancaran energi, tetapi Luo Qingyu tidak bisa, dan tidak ada orang lain juga. Dia berkata dia terluka oleh pancaran energi, siapa yang bisa membantahnya? Chen Fan atau wakil presiden aliansi bayangan? Bahkan prajurit Gen sendiri tidak bisa 100% yakin Tuan, ya apakah Anda baik-baik saja Ishihara Kana, yang telah meninggalkan medan perang. Menatap Ye Lang yang digendong dengan Luo Qingyu dengan satu tangan dan bertanya dengan bingung karena sangat ketakutan. Dia tanpa sadar ingin mengulurkan tangan dan mendukung Ye Lang agar dia bisa berbaring dalam posisi yang lebih nyaman. Sekarang setelah menyaksikan kekuatan Ye Lang, dia sudah mengikuti pria misterius dari negara naga ini dari lubuk hatinya. Hanya pria ini yang bisa membantunya membalaskan dendam darahnya. Melihat Junzi ini yang datang dari belakang, dia melambaikan tangannya dan menghentikan tindakan Ishihara Kana. Tuan, situasi Anda sangat berbahaya sekarang. Anda tidak bisa bergerak sembarangan. Jangan melakukan hal yang gegabah, tetaplah pada posisi ini dan biarkan Nona Luo mendukung Anda. Saya baik-baik saja, jangan khawatir. Ye Lang menempatkan kakinya di tanah di kedua sisinya dan mengambil serangkaian langkah kecil psichedelik yang meningkatkan ketinggiannya hingga 20 cm. Dia bersandar di bahu Luo Qingyu dan bisa melihat daun telinganya yang jernih dan kulitnya yang halus seperti kulit bayi. Bersandar di lenganmu tidak apa-apa. Tidak masalah menyandarkan kepalamu di bahuku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Luo Qingyu merasakan telinganya sedikit gatal dan geli. Tetapi dia tidak bisa berbicara, jadi dia hanya bisa bertanya dengan wajah serius. Prajurit genetik di lapangan menghancurkan seluruh medan perang sendirian, tetapi orang ini menjadi gila dan kekuatannya meningkat pesat. Bahkan hakim senior dari perkumpulan pembasmi iblis dan wakil presiden aliansi bayangan tidak berani menantangnya saat ini. Berlindung dari serangan untuk saat ini pasti disebabkan oleh armor prajurit genetik yang lepas kendali. Meskipun ini sangat meningkatkan kebugaran fisiknya, jelas bahwa pejuang genetik hari ini tidak memiliki cara untuk beradaptasi dan menjadi bingung secara mental. Ye Lang menjelaskan dengan ringan sambil melingkarkan satu tangan di pinggang ramping kakak senior Luo Qingyu. Sambil menatap ke arah Samsara dengan sepasang mata kusut. Sepertinya ada emosi yang tak terlukiskan dalam hal ini. Chen Fan yang sedari tadi menonton dari pinggir lapangan merasa jijik seolah-olah dia telah memakan kumbang kotoran. Pria bernama Ye Lang ini tidak hanya memeluk senior yang paling dia kagumi sebelumnya. Tetapi dia juga menatap adik keempat yang paling dia pedulikan sekarang dengan mata seperti itu. Jika Anda tidak tahu, Anda mungkin berpikir bahwa dia benar-benar memiliki hubungan dengan kakak senior keempat. Bukankah dia baru saja memegang dari kakak senior keempat? Bukankah itu baru saja? Bukan hanya Ding The Son of Luck menjadi sangat marah. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir 20.000 bab 349 reinkarnasi waspadalah siang dan malam. Sulit untuk menjaga diri dari pencuri dinilai keberuntungan dari putra keberuntungan. Chen Fan telah turun sebanyak 500 poin selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat takdir 10.000. Ding putra takdir Chen Fan dan putri takdir Luo Qingyu putus. Selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir 50.000 dinga telah terjadi keretakan antara putra takdir. Chen Fan dan putri takdir Lun Hui selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir 20.000. Seiring dengan suara perintah sistem, Ye Lang merasa rileks dan segar seolah-olah tubuhnya yang terkuras sangat risih kembali saat ini. Dan dia sangat puas. Adapun Chen Fan, memikirkan adegan kakak senior keempat yang diganggu oleh Ye Lang barusan. Terus terputar di benaknya. Seolah-olah ada batu besar yang menekan hatinya. Dan seekor anjing kurap sedang jongkok di atas batu itu, dan anjing itu bahkan buang air besar di wajahnya. Menjijikan, sialan, buka pintu untuk menjijikan, sangat menjijikan. Terutama ketika dia melihat kakak senior keempat menatap Ye Lang saat ini. Chen Fan merasakan gelombang kebencian di dadanya yang tidak bisa diredakan untuk waktu yang lama. Kakak senior keempat Chen Fan berkata dengan dingin. Samsara kembali sadar menatap Chen Fan dengan marah dan terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi. Hatinya berantakan dan dia merasa tidak nyaman ditatap oleh Ye Lang. Apa maksud pria ini? Kenapa ada konflik seperti itu di matanya? Sepertinya ada rasa kasihan, tapi lebih banyak rasa tidak percaya. Kenapa Samsara bukan salah satu dari gadis-gadis kecil yang mendambakan cinta? Dan dia tidak berpikir bahwa Ye Lang akan memiliki keterikatan cinta benci hanya karena dia tahu bahwa wanita malam itu adalah dia. Tidak mungkin. Dia sangat membenci Ye Lang hingga ingin memakan dagingnya dan meminum darahnya. Begitu juga dengan Ye Lang. Waktu itu, Ye Lang seperti serigala ganas, sangat buas, bahkan lebih ganas dari binatang buas.
Dengan perilaku seperti itu, bagaimana mungkin dia mengasihaninya dan mencintainya? Orang ini jelas pencuri berhati binatang dalam wujud manusia. Tapi kenapa ketika sinar energi dari prajurit Gen menyerang tadi, Ye Lang menyelamatkannya dengan segala cara? Segala macam emosi menjadi kusut di hati Samsara, dan untuk sesaat, dia tidak tahu kemana pikirannya melayang. Boom! Di medan perang, prajurit genetik menyerbu dengan gegabah dan tidak ada yang berani menghentikannya. Dia bergegas dengan arogan sampai ke hutan lebat dan bertindak sebagai penebang kayu. Wakil Presiden Aliansi Bayangan menarik napas dalam-dalam dan melihat bantuan dari negara indah yang telah ia temukan. Dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hatinya. Prajurit genetik tingkat lanjut macam apa ini? Begitu dia menjadi gila, kekuatannya meningkat pesat. Tetapi dia tidak dapat membedakan antara teman atau musuh dan hanya membunuh tanpa pandang bulu. Jika mereka tidak menghindar tepat waktu, mereka pasti sudah terbunuh oleh prajurit genetik. Untungnya Ye Lang terluka. Pemimpin terkuat geng Kaisar Laut telah kehilangan efektivitas tempurnya. Di mana penjaga bayangan? Pemimpin terkuat geng Poseidon terluka oleh prajurit genetik. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, jadi jangan lewatkan. Siapapun yang menangkap kepala pemimpin geng Kaisar Laut akan diberi hadiah pencapaian besar. Wakil Presiden Aliansi Bayangan memberi perintah dengan suara dingin dan ketiga penjaga itu mengawasi dengan mata penuh harap. Kekuatan tempur di pihak mereka jauh melebihi pihak lawan. Sekarang bahkan Ye Lang yang terkuat pun terluka, dan situasinya menjadi sangat berat. Mereka bertiga bergegas menuju Ye Lang bersama-sama. Ketua Hakim Senior dari Masyarakat Pembasmi Iblis Barat melirik bawahannya. Dan sisa para pembunuh, tanpa berpikir dua kali, bertindak sebagai garda depan dan menyerbu maju. Kalian mencari mati. Beraninya kau mengincar Tuan Muda Junziku, mendengus dingin memimpin jalan dan bergegas maju. Karena Ishihara mengikuti dari dekat di belakang. Tetapi kekuatan keduanya sama sekali tidak cukup untuk melawan tiga penjaga dan lebih dari selusin pria kuat. Ning Qianqian membalut hidden assassin Su Chen dengan perban sederhana, lalu menggoyangkan lengan bajunya dan melototinya dengan mata indahnya. Beraninya kau mengincar pria milikku? Apa kau pikir kau tidak bisa mengangkat pisau lagi atau kau terlalu sombong? Saat ini, kakak senior kedua dan yang lainnya tidak lagi penting. Yang penting adalah priamu. Pihak lain telah mengancam untuk menyerang Ye Lang. Jika dia terus melindungi kakak senior kedua dan hanya berdiri dan menonton, dia akan menjadi idiot besar. Ning Qianqian mengeluarkan pisau pendek dari lengan bajunya. Rok hijaunya yang panjang berkibar dan dia bergegas masuk dengan agresif seperti sapi yang melindungi anaknya. Dia menghadapi tiga pelindung Dharma sendirian dan situasinya berat sebelah. Tidak lama setelah dia mengucapkan kata-kata arogannya, dia ditekan dan dipukuli. Bahkan demikian, dia masih mengatupkan giginya dan tidak mengatakan apapun. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Ye Lang terluka dan saudari senior melindunginya. Terlebih lagi, Wakil Presiden Aliansi Bayangan dan Hakim Senior dari Asosiasi Pembunuh Iblis Barat mengincarnya dengan penuh ketamakan. Tidak ada bantuan sama sekali. Chen Fan Lunhui, apa yang kalian berdua masih berdiri di sana untuk apa? Saat ini, kita semua makmur bersama dan menderita bersama. Jangan bilang bahwa kamu masih ingin menjauh dari ini. Luo Qingyu ragu sejenak, tetapi masih mendesak ke arah Lunhui dan Chen Fan. Kekuatan dari tiga saudari junior itu sama sekali tidak cukup untuk melawan lawannya. Menurut situasi saat ini, mereka akan dikalahkan atau bahkan dibunuh dalam beberapa menit. Sekarang, Junzi masih terluka, dengan luka berdarah di lengannya yang begitu dalam hingga tulangnya bisa terlihat. Jika bukan karena efek penyembuhan yang kuat dari pil kecantikan, aku khawatir salah satu lengannya sudah cacat sekarang. Aku di sini untuk menyelamatkan kakak seniorku yang kedua. Apa hubungannya dengan Ye Lang? Chen Fan menyipitkan matanya dan menatap kakak senior dengan permusuhan. Baru saja dia bilang dia ingin membereskan kekacauan ini. Sudah berapa lama dan dia perlu bergantung padanya untuk melindungi Ye Lang? Apa pendapatmu tentang dia sebagai Chen Fan bahkan jika aku mati di sini? Apa yang perlu ditakutkan? Mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk Ye Lang? Aku berharap Ye Lang akan mati. Aku kira kakak senior keempat memiliki ide yang sama. Kan ekspresinya berubah dan dia melihat ke arah Samsara. Hanya untuk melihat bahwa Samsara sudah bertarung berdampingan dengan Ning Qianqian. Dan dia bahkan menarik dua penjaga aliansi bayangan sendirian dan mereka bertarung dengan sengit bersama kakak keempat. Kamu masih orang yang setia dan bersyukur, tidak seperti Chen Fan si bajingan itu. Dia sangat tidak tahu malu. Dia masih mempermasalahkan hal-hal ini saat ini. Dan dia tidak tahu bagaimana mencintai ipar laki-lakinya yang ketujuh. Saya tidak akan lagi mengakui rekan magang junior ini di masa depan. Ning Qianqian menggunakan pedang untuk menjatuhkan seorang penjaga bayangan dan dengan sedikit getaran di tangannya, dia menyebarkan segenggam kecil tulang rawan. Pada saat yang sama, dia berbalik dan melotot tajam ke arah Chen Fan. Dia sangat marah sehingga dia menatap hidung dan mata Chen Fan tanpa arti apapun. Dia dengan cepat bergerak di sekitar medan perang, bertarung dengan penjaga bayangan sambil sesekali membantu Samsara, Junko dan bahkan Ishihara Kana untuk menghadapi para pembunuh yang kuat. Tidak lama kemudian, seorang penjaga bayangan berseru, "Hati-hati. Wanita ini menggunakan racun, kita diracun." Dalam pertempuran tingkat ini, bahkan jika Samsara ikut membantu sekalipun, kehadiran tiga pelindung Dharma dan selusin pria kuat yang mengepungnya tetap merupakan keuntungan mutlak.
Namun, seiring berjalannya waktu, secara bertahap, tampaknya menjadi imbang. Ada sesuatu yang aneh di sini, kakak senior keempat. Ini adalah penawar untuk bubuk tulang rawan. Silakan diminum. Junzi dan Ishihara Kana sudah meminum penawarnya. Ning Qianqian melemparkan pil ke Lun Hui dan mendesaknya dengan suara rendah. Bubuk tulang rawan yang dilepaskan tidak berwarna dan tidak berbau. Dan sebagian besar tersedot ke dalam perut pihak lain, tetapi tertiup angin, jadi itu akan berdampak pada pihaknya. Jadi dia harus berhati-hati. Lun Hui melihat pil di tangannya dan perasaan mati rasa yang familiar di tubuhnya. Seolah-olah dia mengingat pengalaman tak berdaya dan putus asa malam itu. Obat itu diberikan kepada Yelang oleh suster muda. Sesaat kemarahan itu muncul menyebabkan kaki Samsara sedikit gemetar. Rasanya seperti digendong di pundak seseorang selama berjam-jam. Setelah menurunkannya, aku gemetar secara naluriah bab 350 putra keberuntungan sangat mengerikan. Dia menatap adik perempuan junior dengan mata indahnya terbuka lebar. Memegang pedang panjang di tangannya seolah-olah dia ingin menusukkannya ke jantung adik perempuannya dan memotong jantungnya untuk melihat apakah itu hitam. Berhenti main-main, berhenti di sini. Wakil Presiden Aliansi Bayangan dan Hakim Senior Asosiasi Pembasmi Iblis Barat sama-sama bertindak. Salah satu dari mereka memegang tongkat paduan dan yang lainnya memegang tongkat berkepala kelelawar. Mereka tidak diragukan lagi adalah dua orang paling kuat di sini. Mereka tidak bisa membiarkan situasi terus berlanjut tanpa terkendali. Setiap menit yang terbuang akan memungkinkan Yelang untuk menyembuhkan lebih banyak luka-lukanya. Saat kita berada dalam situasi yang baik sekarang, kita harus menenangkan situasi sepenuhnya. Pergi ke neraka. Meskipun Samsara dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak bisa menyerang adik perempuannya, dan hanya bisa melampiaskan semua amarahnya pada Hakim Kepala Senior Asosiasi Pembasmi Iblis Barat. Dia berubah menjadi bayangan hitam, menyatu dengan lingkungan sekitar. Menjadi pembunuh bayaran Tok, terus-menerus melancarkan serangan yang tepat dan akurat pada lelaki tua berambut putih dari Perhimpunan Pembasmi Iblis Barat. Luo Qingyu tidak bisa hanya berdiri dan menonton lebih lama lagi, jadi dia menempatkan Yelang di depan adik perempuan junior keduanya. Dia kemudian melotot ke arah Chen Fan seolah-olah untuk memperingatkannya. Dan kemudian bergegas menuju Wakil Presiden Aliansi Bayangan dengan pedang di tangan 3 medan perang. Luo Qingyu kepada Wakil Presiden Aliansi Bayangan Samsara kepada Hakim Senior. Junzi Ishihara Kanaka dan Ning Qianqian berhadapan dengan 3 penjaga dan selusin pria kuat. Meskipun ketiga pihak berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, situasi tegang tampaknya telah terbentuk dalam waktu singkat. Dan tidak jelas apakah mereka akan hidup atau mati hanya ditindas dan dipukuli. Chen Fan melihat semuanya dan merasa cemas. Dia tidak ingin dan tidak bersedia ikut campur dalam urusan kakak perempuan tertua dan ketujuh. Tetapi kakak perempuan keempat bertarung dengan ketua hakim senior dari Western Demon Extermination Society dan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Seiring berjalannya waktu, kerugian menjadi semakin jelas dan bekas luka terlihat di tubuhnya. Dia memegang senjata di tangannya dengan cemas, ragu-ragu sejenak. Raja pembunuh tersembunyi Lord Rick. Kamu mengeluarkan perintah buronan untukku sebelumnya. Menurut dunia bawah, kamu ingin membunuhku? Yelang menggeser pantatnya dan duduk di sebelah Su Chen. Tersenyum dan berkata meskipun kita berdua tidak bisa dianggap teman sekarang, setidaknya kita tidak perlu saling bertarung, kan? Lihat. Dalam situasi ini, jika aku bisa kembali hidup-hidup, apakah kau masih akan membunuhku? Ada beberapa hal yang harus Yelang tanyakan dengan jelas. Dia adalah penjahat yang bisa membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Contohnya, ketika Blood Mandragora pertama kali bertemu dengannya, dia ingin menikahnya dengan pedang. Meskipun mereka sekarang sangat akur, Yelang tidak melupakan kebencian ini. Ingat ini selamanya. Hal yang sama berlaku untuk dewa pembunuh Su Chen. Jika ada yang berani menusuknya dengan pedang, Yelang pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Tidak, dia akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk memberinya pelajaran. Su Chen melihat kakak seniornya yang sedang bertarung dengan wakil presiden aliansi bayangan di kejauhan. Perhatiannya tertarik oleh kata-kata Yelang. Di bawah poni panjangnya. Sepasang matanya yang kusam tidak menunjukkan riak apapun. Dia hanya berpikir sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa dia menyerang Yelang sepenuhnya karena Yelang berkolusi dengan Dark Blade dan memiliki hubungan dengan organisasi negara Sakura. Yang menyebabkan dia memiliki beberapa bias kognitif, tetapi sekarang bahkan saudari senior dan saudari junior telah datang bersama dengan penguasa ke-8 Dark Blade, Kana Ishihara. Dan bertarung di sini untuk menyelamatkannya, jadi tentu saja mereka tidak akan peduli lagi tentang persepsi yang salah ini. Dunia luar mungkin waspada terhadap apa yang disebut perintah buronan untuk dewa kematian, tetapi bagi Su Chen sendiri, itu sama sekali bukan masalah besar. Dia bisa membunuh siapapun yang ingin dia bunuh, dan tidak ada yang bisa memaksanya untuk membunuh siapapun yang tidak ingin dia bunuh. Kesalahpahaman telah diselesaikan, aku sangat takut. Kupikir maksudmu apa yang kau katakan dan kau tidak akan puas sampai kau membunuhku. Yelang merasa seolah-olah batu besar telah jatuh dari hatinya. Dia menepuk dadanya untuk meredakan stresnya. Dia meletakkan satu tangan di bahu Su Chen. Menunjuk ke arah Chen Fan dan berkata, lihat, orang ini tidak pintar, kan? Orang-orang besar yang tidak terluka semuanya bertarung dengan putus asa, tetapi dia hanya berdiri di sana dengan bodoh. Meskipun ada bekas luka di lengan, itu hanya goresan oleh Qingyu dan tidak terlalu serius sama sekali. Apa maksudmu?
Hanya memikirkan keuntungan yang sudah jadi. Kudengar anak ini tergila-gila mengejar Qin Yuku saat dia. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Ye Lang menarik perhatian Chen Fan. Namun, dia tidak menyadarinya dan terus menggoda Su Chen. Siapa yang sama sekali tidak menolaknya, pertama-tama dia terluka parah. Dan kedua, karena alasan yang tidak diketahui, Ye Lang melingkarkan lengannya di bahunya sehingga dia tidak merasa jijik sama sekali. Su Chen bahkan sedikit penasaran mengapa orang ini begitu tenang, bukankah mereka semua terluka parah. Situasinya sangat genting tetapi dia sama sekali tidak khawatir. Saya menanyakan sebuah pertanyaan kepada Anda. Apa gunanya diam? Apakah ada gosip tentang ini? Qin Yu adalah tunangan saya. Jika orang ini terus mengejarnya tanpa malu, saya harus waspada. Ye Lang merangkul bahu Su Chen dengan sangat akrab dan mengobrol dengannya seolah-olah mereka adalah kenalan lama. Ya. Lebih dari sekali aku ditolak berkali-kali, jawab Su Chen dengan dingin. Ye Lang hanya tahu atribut tersembunyi Su Chen bahwa dia agresif dan suka berperang tetapi dia tidak tahu seberapa sering dia berbicara tetapi Chen Fan. Yang berasal dari sekolah yang sama dengannya merasa sulit untuk percaya hanya dengan satu kalimat kakak tingkat kedua mengucapkan semua kata yang akan dia ucapkan dalam sebulan. Dan mereka semua adalah fakta objektif yang meremehkannya. Ding The Son of Luck menjadi semakin marah. Selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai Destiny Villain sebesar 10.000. Dengarkan nada perintah sistem. Ye Lang bersandar pada Su Chen dengan tenang menepuk bahunya dari waktu ke waktu, melirik ke arah Chen Fan. Dan mencibir gadis JK di bar menginginkannya, kakak senior dari sekolah yang sama juga menginginkannya. Dan sekarang dia bahkan tidak ingin melepaskan rumput di sebelah rumah kakak senior keempat, sungguh katak matahari, kata Huabei yang berpenampilan jelek. Yang terakhir setuju, saya tidak setuju. Sebelumnya belum melirik ke arah Chen Fan, Su Chen membantah dalam serangkaian kalimat. Su Chen selalu merasa hanya untuk Chen Fan sebagai sesama murid dan tidak terlalu peduli padanya. Bahkan dalam novel aslinya, satu-satunya orang yang memiliki kesan baik tentang Chen Fan di awal adalah kakak senior keempat Lun Hui. Tidak ada cara lain. Naskah 7 saudari harus terus ditulis. Penulis ingin meningkatkan jumlah kata, jadi tentu saja dia membutuhkan beberapa plot untuk menutupinya. Jika sudah diatur bahwa ketujuh kakak perempuan senior naksir adik laki-laki junior Chen Fan, bagaimana kita bisa menambahkan cukup kata termasuk Su Chen 6 kakak perempuan senior yang tersisa? Kebanyakan dari mereka memiliki hubungan dengan Chen Fan yang hanya sebatas kakak perempuan senior dan adik laki-laki junior yang tidak terlalu dalam. Apalagi setelah apa yang terjadi barusan, kakak senior kedua Su Chen mulai memandang rendah Chen Fan. Dia lebih memilih kakak seniornya daripada adik juniornya. Bahkan kakak senior tertua telah putus dengan adik junior termuda. Jadi wajar jika ada jarak antara dia dan dia. Chen Fan yang malang tidak tahu bahwa 3 dari 4 kakak perempuan senior yang seharusnya menyukainya telah berbalik melawannya dan lebih condong ke pihak Ye Lang. Hanya ada satu reinkarnasi. Mereka yang awalnya memiliki kesan baik padanya hancur karena perilaku gilanya dan nakalnya. Meskipun dia belum berpaling ke Ye Lang dalam hatinya, tetapi jika Anda menelitinya dengan cermat, Ye Lang tidak peduli. Pergi ke neraka, kalian semua. Chen Fan ditatap oleh tatapan ambigu Ye Lang. Merasa kesal seolah-olah setumpuk kotoran burung jatuh di kepalanya. Sambil menggenggam erat senjatanya, dia bergegas menuju arah hakim senior asosiasi pembasmi iblis barat. Meraung dengan keras dan dengan mata merah menunjukkan tekad untuk bertarung sampai mati. Dia keliru mengira ketua hakim senior sebagai Ye Lang dan menggunakan semua keahliannya untuk mencoba melukainya parah. Selama dia bisa selamat kali ini, bahkan jika kakak perempuan senior mencoba menghentikannya lagi, dia akan menghancurkan Ye Lang menjadi abu saat bertemu dengannya lagi. Pergi ke neraka, dasar tua bangka. Aku ingin hidupmu. Chen Fan memegang pisau panjang di tangannya dan menebas terus-menerus. Tampaknya ada puluhan bayangan pisau di langit. Terus-menerus jatuh, berkumpul bersama, dan meledak dengan kekuatan destruktif yang mencengangkan. Bum bum bum. Di tanah, batu-batu besar yang terkena dampaknya meledak di tempat, meninggalkan alur dalam yang padat seperti sarang laba-laba. Hakim ketua senior awalnya dapat menangani samsara sendirian dengan mudah, tetapi sekarang dia diserang oleh 2 orang dan dia segera menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Terutama Chen Fan dan Feng Mo, kekuatan tempur mereka lebih dari 50 lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah mereka mengalami terobosan temporer, meledak dengan kekuatan tempur yang bukan milik mereka. Ketua hakim senior itu ditekan dan dipukuli, dan mundur selangkah demi selangkah menuju hutan lebat. Dengan kerutan di wajahnya penuh melankolis, Peng Chen Fan menebas dengan pedangnya. Dan puluhan bayangan pedang mengembun menjadi pedang besar yang kokoh menebang pohon-pohon di depan satu demi satu. Seolah-olah mereka berbaris untuk dieksekusi dari tengah, permukaan yang dipotong jatuh datar satu demi satu ke arah belakang. Menghancurkan tumpukan daun kuning mati, di mana anggota perkumpulan pembasmi iblis, Bapak Wakil Presiden, apakah Anda ingin terus membuang waktu Anda? Apakah Anda harus menunggu sampai saya mati dalam pertempuran sebelum Anda merespons dengan seluruh kekuatan Anda? Kepala tongkat berkepala kelelawar di tangan hakim senior terpotong menjadi 2. Dan dia segera berbalik ke Wakil Presiden Persekutuan Pembasmi Iblis dan Aliansi Bayangan untuk meminta bantuan karena ketakutan. Orang yang tidak beruntung ini yang ditekan di mana-mana oleh lawannya dianggap hanya sebagai papan latar. Tetapi secara tak terduga dia akan meledak dengan kekuatan bertarung seperti itu saat ini Evenit berada di ambang terobosan.
Apa yang akan terjadi jika dia berhasil menerobos? Jika mereka bergabung dengan Samsara, mereka benar-benar akan membunuhnya mati-mati. Chen Fan sendirian seolah-olah dalam mimpi mengayunkan pedangnya dengan liar tanpa sadar dia merasa seperti terjebak dalam keadaan misterius. Setiap kali Anda mengayunkan gagang pisaunya, Anda akan mendapatkan banyak pengalaman dan umpan balik fisik. Chen Fan telah menghadapi situasi misterius macam ini lebih dari sekali. Dia pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya ketika menghadapi kesulitan paling berbahaya dan inilah saatnya untuk menerobos. Dia tidak bersedia untuk melepaskan kesempatan besar ini. Mengikuti reaksi insting tubuh, kecepatan mengayunkan gagang pisau menjadi semakin cepat. Jumlah bayangan pisau yang muncul di udara menjadi semakin banyak. Dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Satu orang benar-benar menekan hakim kepala senior dalam pertarungan itu. Ia memiliki momentum yang mendominasi seolah-olah satu orang menghalangi jalan bagi 10.000 orang. Apakah Chen Fan akan menerobos sialan nabi sial macam apa yang dimiliki orang ini? Dia bisa menerobos saat ini jika dia benar-benar berhasil menerobos. Bagaimana jika kakak senior tidak bisa mengalahkannya? Bagaimana jika dia menyerang Yilang? Siapa yang bisa menghentikannya? Ning Qianqian bergumam pelan, menjadi sangat waspada. Dan diam-diam mengeluarkan sebotol obat tak berwarna dan tak berbau dari dadanya. Potensi obat ini sangat kuat. Dapat membuat orang yang terkena dampaknya tidak dapat mengerahkan 50% kekuatannya dalam waktu singkat. Dan efeknya berlangsung terlalu lama. Pertama, ini tidak akan menunda terobosan Chen Fan untuk menjadi kekuatan tempur tingkat tinggi. Kedua, jika dia menunggu sampai pertempuran ini selesai dan obatnya mulai bereaksi, Yilang tidak akan berada dalam posisi pasif. Pada saat efek obat Chen Fan habis, Yilang mungkin sudah pulih dan tidak perlu takut pada orang ini. Adik junior, aku di sini untuk membantumu. Ning Qianqian melepaskan diri dari penjaga aliansi bayangan dan melayang ke arah Chen Fan berguling. Chen Fan berteriak marah bahkan tanpa menoleh dan mengayunkan pisaunya dengan liar ke arah hakim senior Ning Qianqian. Yang hendak tiba, berhenti dan menunjuk dengan marah ke arah Chen Fan. Seberkas bubuk halus tak berwarna dan tak berbau ditebarkan ke arah Chen Fan. Dia dengan marah memarahi, kau anjing Chen Fan, ingat ini. Niat baik tidak akan tidak dihargai, kau akan dihukum oleh Tuhan cepat atau lambat. Setelah memarahi, dia dengan cepat mundur. Dia tidak berniat membantu sejak awal. Junzi Ishiharakana dan Luo Qingyu ketika mereka melihat postur Chen Fan yang sangat ganas, mereka tidak bisa menahan diri untuk melirik ke arah Yilang dengan khawatir. Orang ini benar-benar beruntung. Dia bahkan bisa menembus batas fisiknya di saat seperti ini. Yilang mengecap bibirnya dan berseru kagum saat dia melihat Chen Fan yang berada dalam kondisi yang luar biasa. Dia benar-benar putra takdir. Mereka semua telah memiliki begitu banyak keberuntungan yang dijarah olehnya jika itu adalah Ye Feng Chen Ping'anhi saudara baik Haozi dan sejenisnya. Mereka mungkin sudah lama terbunuh oleh reaksi balasan. Akibatnya Chen Fan baik-baik saja, dan dia mampu menerobos dalam menghadapi bahayanya saja. Itu keterlaluan, sangat kuat. Dibandingkan denganmu tidak sekuat saat kau pulih, Su Chen melihat dan menjelaskan fakta objektif dalam 3 kalimat. Tapi aku terluka sekarang, dan kekuatanku hanya 1/10 dari sebelumnya. Yilang menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Di medan perang. Aura yang mencengangkan dan kekuatan destruktif meletus dari arah Chen Fan pasir dan bebatuan berterbangan di mana-mana, batu-batu besar runtuh. Dan pohon-pohon besar patah menjadi 2 auranya akan mencapai klimaks jika kita menyaksikannya. Ia akan berhasil menerobos. Chen Fan merasa sangat senang. Seolah-olah dia sudah melihat situasi di detik berikutnya di mana dia akan membunuh ketua hakim senior asosiasi pembasmi iblis barat dengan satu pukulan dan kemudian menghancurkan Yilang. Namun pada saat ini, sebuah kecelakaan terjadi hari ini. Semua orang dari negara naga harus mati. Ke arah hutan lebat, prajurit genetik itu kembali dan baju zirah perak di tubuhnya telah mengalami perubahan drastis. Menunjukkan warna merah terang yang aneh, seolah-olah ternoda darah. Skimitar alau di tangannya, betapa anehnya berubah. Berubah menjadi pedang hitam lebar sekitar 12 meter panjangnya dan 1,5 inci lebarnya. Sepasang mata merah mendapatkan kembali kesadaran dan kembali. Hal pertama yang mereka lihat adalah Chen Fan yang dengan gila-gilaan menekan hakim ketua senior, pergi ke neraka. Chen Fan mengubah arah pedangnya. Auranya berada di puncaknya dan dia merasa sangat bangga dan berambisi sehingga dia merasa seolah-olah semua musuh di dunia dapat ditebang dengan satu pukulan. Ratusan bayangan pedang bersinar cemerlang di udara memancarkan cahaya cemerlang yang sangat menyilaukan. Ketika jatuh, itu sekuat guntur dan langsung menyatu menjadi pedang raksasa. Ia menghancurkan prajurit genetik dengan kekuatan yang tak tertandingi seperti gunung yang menekan kepalanya, sombong. Prajurit genetik mendengus dingin, berpikir bahwa Longgoyu canggung, jadi dia mengubah bahasa dan berteriak dengan marah, "Persetan, tidur dengan ibumu." Pedang besar berwarna merah darah itu menyapu ke atas dan bertabrakan dengan bayangan pedang raksasa Chen Fan yang ditebas ke bawah. Memancarkan ledakan cahaya putih menyilaukan setelah ledakan keras para pejuang genetik itu tak tergoyahkan seperti gunung Chen Fan melompat ke udara seperti bola yang kempes. Pisau panjang di tangannya patah di gagangnya dan darah terus mengalir keluar dari buku-buku jarinya.
Di udara, dia memuntahkan sejumlah besar darah hitam dengan aura pada puncaknya melemah dalam sekejap bab 351 Yelang. Kekuatanku hanya 1/10 dari yang dulu Peng Chen Fan terpental dan menghantam tanah dengan suara keras. Dia melaju sepanjang jalan celananya hampir aus karena pasir halus dan kerikil di tanah dan banyak debu berterbangan. Akhirnya untungnya ada pohon besar yang menghalanginya. Dia menabraknya dengan keras dan terlempar ke belakang. Dalam posisi terbalik dengan pantat di atas kepalanya. Dia mengeluarkan suara tegukan keras dan memuntahkan sejumlah besar darah lagi. Darah mengalir dari hidungnya ke dahinya. Napasnya yang sudah lemah menjadi semakin lemah. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Chen Fan mempertahankan postur yang sangat malu sambil melihat prajurit genetik yang terjatuh. Momentum puncak barusan, bahkan jika dia ingin memobilisasi kekuatannya sebelumnya lagi, dia sama sekali tidak bisa melakukannya saat ini. Dia merasa seolah-olah baru saja ditabrak lokomotif berkecepatan tinggi. Untungnya, energi pedang yang aku ayunkan menghalangi gelombang serangan pertama. Jika tidak, aku pasti sudah hancur total oleh pedang prajurit genetik itu. Dia tidak mau menerima kenyataan. Dia berada di langkah terakhir untuk menerobos. Tetapi tanpa diduga dia gagal karena satu pukulan dari prajurit genetik dan menderita serangan balik yang parah. Skenario balas dendam yang telah dia bayangkan menjadi fatamorgana kebencian. Kebencian itu meluap-luap. Pada saat ini, orang yang paling dibenci Chen Fan bukanlah prajurit genetik. Dia tanpa sadar mengarahkan pandangannya ke arah Yelang. Dan melihat bahwa dia sangat ketakutan hingga hampir jatuh ke pelukan kakak perempuan senior kedua, yang membuatnya semakin marah. Dengan suara wow, seteguk besar darah menyembur keluar. Sungguh sia-sia. Semua orang naga harus mati di sini hari ini. Prajurit genetik itu melirik ke arah Chen Fan dengan jijik. Melihat Chen Fan seperti anjing tenggelam, dia sama sekali tidak bisa mengumpulkan minat. Armor yang dia kenakan dibuat dengan teknologi penelitian ilmiah tercanggih di Amerika Serikat. Dan masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Ketika dia marah sebelumnya, dia memicu lapisan blokade dari armor dan pedang belati alay yang menyebabkan dia kehilangan akal dan mulai membunuh tanpa pandang bulu. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa dia akan mampu mengatasi efek negatif dari armor dalam waktu yang singkat. Sehingga membuat perubahan drastis dalam kekuatannya saat ini musuh itu acak dia tak terkalahkan Chen Fan kalah. Tidak seorang pun di sini dapat menghentikan prajurit Gen. Kita semua harus mati. Su Chen mengabaikan Yelang yang semakin dekat dengannya. Tetapi menatap ke arah prajurit genetik. Dia ingin bertarung, dan dia sangat ingin dan marah untuk bersaing dengannya. Namun, luka-luka di tubuhnya tidak memungkinkannya untuk melakukannya. Terlebih lagi, kekuatan prajurit genetik pada awalnya adalah yang terkuat di sini, bahkan lebih kuat dari kakak seniornya. Sekarang setelah diblokir oleh lapisan baju besi, perubahan yang menggemparkan telah terjadi. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya, dia tidak punya kesempatan untuk mengalahkannya. Chen Fan berada dalam situasi yang sulit. Dia hampir menerobos, tetapi pada saat ini dia bertemu dengan seorang prajurit Gen gila yang mendapatkan kembali kewarasannya. Dia secara alami bertabrakan dengannya, dan pada akhirnya, dia gagal. Yelang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Akan salah jika mengatakan bahwa Chen Fan tidak beruntung, tetapi dia mampu menerobos pada saat yang begitu kritis. Dan kekuatannya meningkat pesat sehingga bahkan hakim ketua senior dari Asosiasi Pembasmian Iblis Barat tidak bisa mengangkat kepalanya. Betapa bersemangatnya. Tetapi jika Chen Fan beruntung, dia bertemu dengan prajurit genetik pada saat yang begitu bersemangat. Poin kuncinya adalah prajurit genetik itu seperti orang gila beberapa menit yang lalu. Meretas dan membunuh secara membabi buta, dan salah satu dari mereka bahkan dengan bodohnya bergegas ke hutan lebat dan bertarung dengan pinus dan cemara hijau. Tepat pada saat terakhir ketika Chen Fan hendak menerobos, dia sadar kembali, lari keluar, dan menebasnya dengan pisau. Menyebabkan dia jatuh dari terobosan, menderita serangan balik yang parah. Bagaimana bisa satu kata, pahit, menggambarkannya? Kamu sangat kuat. Dapat menekan dua master siapa yang lebih kuat? Prajurit Gen atau prajurit Gen Su Chen sepertinya telah meramalkan kematiannya dan berbicara lebih banyak dan lebih banyak. Seolah-olah dia ingin mencari tahu siapa yang lebih baik antara Yelang dan prajurit genetik di saat-saat terakhir hidupnya. Yelang menunjuk hidungnya heran karena terkejut aku. Apa yang kamu pikirkan? Tidakkah kamu lihat bahwa ketika Chen Fan hendak menerobos, dia begitu kuat sehingga dia ditebas oleh para pejuang Gen? Membandingkan saya dengan prajurit Gen? Bukankah itu konyol? Bagaimana saya bisa mengalahkannya? Terlebih lagi, saya terluka dan kekuatan saya hanya 1/10 dari sebelumnya. Bertarung dengan para pejuang Gen sama saja dengan mencari kematian. Begitu dia selesai berbicara, para pejuang genetik sudah meninggalkan Chen Fan dan bergegas menuju arah reinkarnasi saudari senior keempat. Wanita dari negeri naga sangat cantik. Aku menyukai mereka. Dia menyeringnya dengan suram, tidak menganggap serius Samsara, yang mampu bertarung dengan ketua hakim senior dari perkumpulan pembasmi iblis barat. Serius sama sekali. Di Amerika Serikat, dia memiliki status tinggi dan bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan. Bahkan setelah Anda mengungkapkan identitas Anda, sejumlah besar wanita cantik akan datang kepada Anda. Dia bosan bermain dengan gadis-gadis pirang dan bermata biru di Amerika Serikat. Setelah makan terlalu banyak daging dan ikan, tiba-tiba makan beberapa sayuran hijau yang direbus dengan tahu juga merupakan hidangan langka. Samsara terkejut dan ingin melarikan diri. Tetapi hakim ketua senior yang telah ditekan, telah mendapatkan kembali semangatnya tanpa halangan Chen Fan.
dan menghalangi rute pelarian Samsara sehingga dia bisa menghadapi prajurit genetik itu secara langsung. Aku akan membantumu. Gaun putih Luo Qingyu berkibar dengan menawan dan dia mengayunkan pedangnya sambil bergerak mendekat ke Lun Hui. Wakil Presiden Aliansi Bayangan belum berusaha sekuat tenaga sejak dia melihat prajurit genetik itu kembali. Dia hanya ingin memeriksa dan mengimbanginya serta menghalanginya untuk meninggalkan tempat ini. Tetapi dia tidak punya niat untuk mencegahnya jatuh ke dalam rangka mencari masalah dengan prajurit Gen dia sedang mencari kematian. Mengapa dia harus menghentikannya ini menghemat masalahmu jika aku kalah hancurkan tubuhku? Lun Hui mengertakkan gigi dan berbisik pelan kepada Luo Qingyu yang sedang bergegas. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah dikalahkan oleh prajurit Gen, seorang pria dari negara yang indah. Tidakkah kamu tahu bagaimana caranya menyerah? Apakah kamu tidak punya pepatah di negara naga bahwa seorang pria yang tahu situasi saat ini adalah seorang pahlawan? Prajurit genetik itu memandang Samsara yang bergegas ke arahnya dan dengan lembut mengayunkan pedang merah darah di tangannya. Dengan bunyi snap, bilah pendek di tangan Samsara patah di tengah. Darah merembes dari buku-buku jari, dan seluruh orang itu seperti layang-layang yang terbang mundur. Tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali. Luo Qingyu tampak pendiam dan acuh tak acuh saat dia melangkah maju dan menangkap tubuh suster junior keempat. Dia menatap ke arah prajurit genetik itu, dan pedang panjang di tangannya sedikit gemetar. Kamu lebih cantik dan sangat dingin. Tetapi aku lebih menantikan gayamu di ranjang. Prajurit genetik itu menyeringai, menggerakkan kakinya, dan bergegas menuju Luo Qingyu. Di samping, Yelang, yang sedari tadi bercanda, akhirnya menjadi serius. Dia diam-diam mengeluarkan beberapa kelopak teratai dari teratai salju Tianshan dan menelannya ke dalam perutnya sebagai tindakan pencegahan. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengaktifkan putaran ketiga dari 9 putaran naga surgawi. Dan fisiknya meningkat sebanyak 3.375 kali, langsung melonjak dari 500 poin dasar menjadi 1.687. 5 persis seperti itu Ye Lang yang telah menyatakan di depan Su Chen bahwa kekuatannya hanya 1/10 dari sebelumnya. Berubah menjadi kilatan petir putih dan bergegas keluar kemanapun ia lewat, ia berhenti selama beberapa 10 detik sebelum busan angin mengangkat debu di belakangnya. Prajurit genetik yang belum tiba di depan Luo Qingyu merasakan gelombang aura membunuh datang dari belakangnya. Dia tanpa sadar menoleh dan mendengar suara pria yang sangat dingin. Beraninya kau menghina wanitaku bab 352 Yelang. Aku benar-benar penjahat. Prajurit genetik itu merasakan aura membunuh yang sangat kuat. Seperti bilah tajam menusuk wajahnya, sosok Yelang di depannya berangsur-angsur menjadi lebih jelas dari yang buram. Kembali sadar, dia tiba-tiba menjadi berang. Sungguh berani. Beraninya kau berbicara begitu angkuh di depannya, brengsek. Pedang berwarna merah darah di tangannya diayunkan dengan kekuatan besar. Dan itu datang ke arah kepala Yelang dalam sekejap, seolah-olah kepala besar akan terbang ke langit dalam sedetik berikutnya. Boom! Dengan suara yang membosankan, Yelang memegang pedang lebar berwarna merah darah di antara kedua jarinya, matanya perlahan bergerak dari antara jari-jarinya ke wajah prajurit genetik itu. Dia gemetar, jari-jarinya sedikit bergetar, dan melemparkan pedang lebar berwarna merah darah itu. Rencananya bukan untuk membunuh orang itu langsung, tetapi melakukannya perlahan dan kemudian menghancurkan hati orang itu. Putaran ketiga dari 9 putaran seni naga surgawi diaktifkan dan kebugaran fisik Yelang meningkat hampir 700 poin. Pada saat ini, dia lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan yang luar biasa ini memberinya kesalahan persepsi bahwa dia sombong. Rasanya semua musuh di depanku seperti kertas. Tentu saja, saat efek negatif dari fisik gandanya mengenainya. Dia secara bertahap sadar kembali dan segera menggunakan armamen haki sementara kulitnya retak. Dia membungkusnya dengan armamen haki. Retak tapi tidak sepenuhnya retak, termasuk beberapa kelopak teratai dari teratai salju Tianshan yang telah dia telan sebelumnya. Kekuatan kehidupan besar yang terkandung di dalamnya juga terus-menerus memperbaiki kerusakan pada tubuhnya. Lebih penting lagi, tampaknya setelah kondisi fisiknya mencapai 500 bahkan ketika dia mengaktifkan putaran ketiga dari 9 putaran seni naga surgawi. Dia tidak lagi memiliki perasaan seperti kesurupan ditelan seperti yang dia rasakan ketika dia menggunakannya untuk pertama kalinya. Dia telah banyak beradaptasi. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Yelang diam-diam menghela nafas dalam hatinya, dan mengerti betul mengapa Fancy begitu merajalela barusan. Pergi ke neraka, prajurit genetik itu sangat marah dan lengan yang memegang pedang berdarah itu bergetar hebat. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membayangkan bahwa pria ini begitu kuat. Pria inilah yang memaksanya untuk membuka lapisan belenggu pada armornya. Mengakibatkan perubahan drastis dalam kekuatannya. Awalnya dia berpikir bahwa Yelang sudah terluka parah dan tidak mungkin menjadi lawannya. Jadi dia berencana untuk menahannya sampai akhir dan menyiksanya perlahan. Siapa yang tahu bahwa dia sebenarnya menyembunyikan kemampuannya sebelum kill. Tiran yang murka haus darah, berbagai emosi negatif muncul berkumpul dan meledak di dada prajurit genetik itu. Sambil memegang pedang lebar berdarah, dia terus mengayunkannya ke arah tubuh Yelang seperti orang gila. Dia ingin memotong Yelang menjadi 2 bagian di tengah dan dia ingin memotong Yelang menjadi bubuk berderak. Puluhan atau bahkan ratusan bayangan darah muncul di udara dan di kejauhan ada suara aneh dari ledakan berkas energi. Seperti guntur rendah di awan gelap tebal atau siulan angin yang menyeramkan di luar kaca tebal.
Ratusan bayangan darah berubah menjadi pisau besar yang diperbesar beberapa kali dan menebas ke arah tengah kepala Yelang. Bum-bum tanah meledak dan parit dalam besar muncul memanjang lebih dari 10 meter satu demi satu. Menyebar seperti retakan pada kaca ini adalah kekuatan destruktif dari pancaran energi tak terlihat dari pedang merah darah. Jika ada orang yang mengepung di sini, mereka mungkin akan hancur berkeping-keping. Bahkan orang-orang kuat seperti Samsara dan Wakil Presiden Aliansi Bayangan akan sangat terancam atau bahkan terluka parah. Kekuatan prajurit genetik saat ini tidak seperti dulu lagi. Kebugaran fisiknya sudah melebihi 1000 poin. Dan dia telah mendapatkan peningkatan armor yang sangat besar dan tambahan mematikan dari pedang merah darah, tetapi segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai rencana. Namun, prajurit Gen bertemu dengan Yelang. Tidak peduli seberapa dahsyat ledakan sinar energi, itu tidak berpengaruh padanya. Dia mengangkat satu tangan, menjepit ujung pedang berdarah itu di antara kedua jarinya. Menatap wajah prajurit Gen dengan main-main dan mencibir lagi. Barusan itu adalah serangan kekuatan penuhmu? Mustahil. Aku baru menggunakan 2 jari sejauh ini. Kau bahkan tidak bisa menembus ini. Aku ingin kau mati, mati sekarang juga, dasar orang negara naga terkutuk. Pertahanan prajurit genetik benar-benar hancur. Dia berpikir tentang tidak bisa membunuh Yelang dan berpikir tentang serangan kekuatan penuhnya yang diblokir. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa itu akan tertangkap dengan mudah hanya dengan 2 jari. Dia menghunus pedangnya, mengumpulkan seluruh kekuatannya. Dan pada saat ini, memusatkannya di lengannya. Bola matanya langsung memerah. Seperti harimau yang telah lapar di hutan selama 3 hari dan melihat mangsanya, haus darah dan brutal. Di lengannya, lapisan otot mulai menonjol dan tumpang tindih. Dan baju besi berwarna darah mulai menjadi kokoh dan kuat untuk beradaptasi dengan peningkatan tubuh prajurit itu. Crack. Suara tulang beradu yang mengerikan bisa terdengar dari tubuh prajurit genetik itu. Seolah-olah sesuatu yang aneh sedang terjadi dan auranya terus meningkat. Pisau ini mengerikan. Bahkan jika aku menghadapinya, aku pasti akan mati. Terlalu kuat. Teknologi riset ilmiah Amerika Serikat berada di puncak dunia. Armor berteknologi tinggi semacam ini benar-benar di luar jangkauan orang lain. Bahkan jika Anda berlatih seni bela diri seumur hidup, Anda tidak bisa mengalahkan seorang prajurit pasukan khusus biasa yang mengenakan armor. Orang dari negara naga ini terlalu arogan, dia sedang mencari mati. Wakil Presiden Aliansi Bayangan itu ngeri. Hakim senior menghela napas dan orang-orang kuat di antara pengepung berbicara dengan dingin sepertinya dia sudah melihat akhir dari Yelang yang akan dipotong menjadi 2 bagian. Tidak hanya musuh, tetapi bahkan orang-orang kita sendiri pun panik. Yelang, berlarilah. Berhenti bertarung. Ning Qianqian berseru. Energi prajurit genetik ini mulai menjadi dahsyat seolah-olah di luar kendali lagi. Mungkinkah penghalang armor itu telah terbuka lagi? Apakah kekuatannya meningkat lagi? Dia tidak berani membiarkan Yelang menerima pukulan seperti itu. Karena takut dia akan Samsara menatap Yelang yang setenang gunung dengan mata indahnya, dan rasa khawatir muncul di hatinya entah kenapa. Apa yang baru saja dikatakan orang ini? Apakah dia membela kakak perempuan senior? Atau apakah dia membalaskan dendamnya? Dalam sekejap, Samsara bergidik di sekujur tubuh. Dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan pikirannya. Dia dengan panik menolak pikiran gila seperti itu dan memaksa dirinya untuk menghibur diri sendiri. Bukankah itu yang baru saja dia lakukan? Apa hasilnya? Dan sekarang bukan hanya kekuatannya tidak meningkat, tetapi dia malah mendapat serangan balasan. Sungguh akhir yang menyedihkan. Jika ada yang patut disalahkan, itu adalah Yelang sendiri yang gagal memahami waktu serangan menyelinap. Arogan dan sombong, dan akhirnya mencari kematiannya sendiri. Pergi ke neraka, Chen Fan merasakan kekuatan pedang prajurit genetik. Dan bahkan jika dia, Yelang memiliki ekspresi tenang. Dia melihat para pejuang genetik yang dikelilingi oleh bayangan pedang merah darah dan berkata mengejek. Apakah kalian kecanduan menebas? Dia menghindar dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga mustahil untuk menangkapnya. Dia menghilang di tempat dan muncul di depan prajurit genetik detik berikutnya. Dia mengangkat kakinya dan menyapukannya ke pinggangnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga prajurit genetik itu masih mengumpulkan kekuatannya dan tidak punya waktu. Seperti ledakan lonceng besar prajurit genetik. Ke arah di mana kerumunan terbesar berkumpul, 7 atau 8 orang berdiri bersama melihat prajurit genetik yang ditembakkan seperti roket. Yang otot lengah, mata mereka melotot dan mereka melarikan diri dengan panik ke segala arah. Namun, prajurit genetik itu ditendang terlalu keras dan terlalu cepat. Dan dia benar-benar menjadi roket dan jatuh dalam sekejap mata. Boom. Tanah berguncang dan pasir serta kerikil seperti tetesan air yang memercik di permukaan dram. Raungan dan benturan yang tiba-tiba itu cukup untuk mempesona orang kuat.
Yang lebih mengerikan adalah ketika prajurit genetik itu jatuh ke tanah. Berkas energi tak terlihat yang aneh itu meletus lagi, seperti gelombang kejut mengerikan yang bergegas ke segala arah. Satu demi satu, mereka yang sekuat 2 atau bahkan 3 Yefeng datang dan saling membunuh. Mereka yang beruntung kehilangan satu lengan dan setengah kaki, sementara mereka yang tidak beruntung kepalanya tendangan Yelang begitu kuat sehingga menyebabkan pedang merah darah di tangan prajurit Gen meluncurkan serangan berkas energi yang sangat kuat. Kekuatan yang sangat dahsyat seperti memfitnah Tuhan, poin utamanya adalah dia tidak memiliki prinsip moral dan meluncurkan serangan. Kekuatan yang sangat dahsyat seperti memfitnah Tuhan, poin utamanya adalah dia tidak memiliki prinsip moral dan meluncurkan serangan. Lebih seperti iblis melihat kebencian di mata wakil presiden. Bukankah itu berarti kecepatan terbang Gene Warrior jauh lebih cepat daripada kecepatan dia mengayunkan pedang berdarah itu? Lebih seperti iblis melihat kebencian di mata wakil presiden alien. Apa artinya ini? Apakah ini penghinaan untuknya? Apa kau bercanda? Dia benar-benar seorang penjahat. Kau bukan putra keberuntungan. Apakah dia harus menunggu prajurit genetik selesai mengumpulkan kekuatan sebelum melawannya dengan seluruh kekuatannya? Apa kau bodoh? Penjahat bodoh macam apa yang bisa melakukan hal sejahat itu? Kuburan leluhur sangat marah sampai berasap. Bab 353. Tidak ada yang menjawab panggilan penyelamatan dan mereka bahkan tersambar petir. Mengapa kamu membuang energimu untuk sesuatu yang sia-sia ketika kamu bisa berbaring dan membiarkannya melakukan itu? Dia segera berbalik dan melarikan diri bahkan tidak peduli tentang beberapa bawahannya yang dekat. Aku lebih baik mati daripada membiarkan temanku mati. Bahkan prajurit genetik terkuat sekalipun tidak sebanding dengan Yelang. Bahkan jika mereka semua bergabung, aku khawatir mereka tidak akan bisa menyakiti Yelang sedikit pun. Bukan hanya meraih jubah hitam, Yelang mencibir dan embusan angin bertiup di belakangnya. Dia bergegas ke hutan lebat dengan kecepatan yang memusingkan. Kecepatan Yelang tidak berada pada level yang sama dengan kedua pembangkit tenaga asing ini. Baik hakim ketua senior asosiasi pembasmi iblis barat maupun wakil presiden aliansi bayangan. Yang memiliki fisik terkuat mungkin tidak melebihi 800 poin. Di depan Yelang, mereka selemah semut. Dalam waktu kurang dari 10 napas, dua pemimpin yang memimpin pengepungan dijemput oleh Yelang. Satu di kiri dan satu di kanan, dan dilemparkan di sebelah prajurit genetik MRY. Dunia ini ramai dengan orang-orang, semuanya demi keuntungan. Selama Tuan Ye bersedia membiarkan saya pergi, saya berjanji bahwa aliansi bayangan tidak akan pernah memiliki pikiran tentang tanah kelam mulai sekarang. Lebih lanjut mengenai insiden ini, aliansi bayangan kami pasti akan memberi Anda kompensasi yang besar, Tuan Ye. Ya kali ini semua karena situasi kelam yang menyebabkan konflik. Wakil presiden tidak panik tetapi malah menjadi tenang. Dia berpikir untuk melarikan diri tetapi dia tidak pernah berpikir. Dia melirik prajurit genetik yang tampak seperti anjing mati dan hanya dengan satu tendangan, dia kehilangan setengah dari nyawanya. Saat itulah dia dilindungi oleh armor berteknologi tinggi. Di posisinya, dia secara alami telah melihat menembus permukaan segala sesuatu dan memahami makna sebenarnya. Selama kompensasi yang dia berikan cukup, Yelang tidak akan bersedia membunuhnya. Perkumpulan pembasmi iblis barat Misteri ini memiliki perusahaan besar dan rantai kepentingan yang sangat besar di barat. Sebagai hakim senior, saya dapat memobilisasi lebih dari 20 energi di perkumpulan pembasmi iblis. Selama Tuan Ye bersedia melepaskan saya berjanji bahwa mulai sekarang. Selama Tuan Ye mengucapkan sepatah kata, semua kekuatan asosiasi pembasmi iblis barat yang dapat saya mobilisasi akan melayani Tuan. Mereka berdua adalah organisasi super besar di barat. Hakim ketua senior juga menawarkan pendapatnya sendiri. Tuan muda Yeweter itu asosiasi pembasmi iblis barat atau aliansi bayangan. Saya khawatir kita akan mendapatkan bantuan yang tak terukur di masa depan karena Ishihara datang dan mengingatkan dengan suara rendah. Tuan Ye, saya satu-satunya pejuang di Amerika Serikat yang telah berhasil bereksperimen dengan armor genetik. Kepentingan, berdasarkan pemahamannya tentang distribusi kekuasaan di barat, dia secara alami harus menjelaskan pro dan kontranya kepada Yesha. Mereka tidak sekuat Amerika Serikat. Di depan Amerika, tidak peduli seberapa kuat asosiasi pembasmi iblis barat dan aliansi bayangan. Jika Tuan Ye bersedia membiarkan saya pergi, Amerika Serikat pasti akan memberi Anda kompensasi yang sangat besar. Melihat Yelang berpikir keras, prajurit genetik itu dengan lemah memperjuangkan kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup. Anda juga ingin hidup? Yelang berjalan menghampiri prajurit Gen dan melihat pria kulit putih yang terbaring lumpuh di sana.
Bukankah kau sangat sombong tadi? Apa kau takut sekarang? Jika kau ingin hidup, itu berlutut di depanku dan bersujud 3 kali, aku bisa membiarkanmu hidup. Tuan Ye. Prajurit genetik itu ingin menangis tetapi tidak bisa. Seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar dan rasa sakitnya tak tertahankan. Organ-organ internalnya hampir kusut menjadi satu. Hanya berbaring di sini saja sudah menyebabkan begitu banyak rasa sakit padanya. Jadi bagaimana dia bisa bangun dan berlutut untuk bersujud? Namun, setelah melihat tatapan dingin Yilang, prajurit genetik itu harus meletakkan giginya. Menahan siksaan yang tidak manusiawi, berbaring di tanah, seperti anjing liar, dan berlutut di depan Yilang selangkah demi selangkah. Dia memuntahkan seteguk besar darah hitam dan rasanya seperti magma akan meledak dari tenggorokannya. Tetesan darah merah terang mulai merembes keluar dari armor berwarna darah. Luka di tubuhnya separah yang bisa kau bayangkan. Peng. Prajurit genetik itu bersujud. Peng He mengertakkan gigi dan bersujud untuk kedua kalinya. Kemarahan membuncah di hatinya dan dia bersumpah dalam hati bahwa dia akan mencabut blokade lapis baja berikutnya setelah kembali ke Amerika Serikat dan menjadi lebih kuat. Suatu hari dia akan kembali untuk membalas dendam. Dia ingin mempermalukan wanita Yelang di depannya. Sama seperti prajurit genetik itu menahan amarahnya dan hendak mengangkat kepalanya, sebuah sepatu dingin menginjak bagian belakang kepalanya. Aku adalah orang yang memegang perkataanku. Aku bilang aku akan mengampuni hidupmu jika kamu bersujud 3 kali. Sayangnya, kamu hanya bisa bersujud 2 kali. Setelah kata-kata dingin ini diucapkan, prajurit genetik itu merasakan sakit yang tajam di bagian belakang kepalanya. Saya menghormatinya seolah-olah dia adalah dewa saya tidak berani memiliki sedikit pun pikiran untuk melawan. Setelah menggosok bagian atas sepatunya pada kerikil, Yelang dan kemudian dia benar-benar kehilangan kesadaran kepala meledak kamu tidak bisa mati lagi bunuh orang dan hancurkan hati mereka desis. Hakim senior dan wakil presiden sama-sama menarik napas dalam-dalam di dalam hati mereka melihat pria dari negara naga di depan saya. Saya menghormatinya seolah-olah dia adalah dewa saya tidak berani memiliki sedikit pun pikiran untuk melawan. Setelah menggosok bagian atas sepatunya pada kerikil, Yelang dengan santai melirik reaksi kedua pria tua itu. Dan mendesak Ishiharkana dengan sangat puas berikan obatmu kepada kedua pria tua itu. Saya percaya bahwa suatu hari nanti, entah itu aliansi bayangan atau asosiasi, kedua orang tua ini jelas harusnya tidak muncul dalam naskah ini. Untuk berjaga-jaga, saya akan menyimpan mereka sebagai rencana cadangan saya. Siapa tahu? Ketika hidup mereka terancam, kedua orang tua ini mungkin dapat meledak dengan energi tak terduga dan menjadi eksistensi tingkat tinggi dari kedua organisasi besar itu. Apa salahnya menjadi kuat? Jadi, bagaimana jika Anda memiliki status tinggi? Selama Anda masih takut mati, ada banyak kemampuan manuver. Ishiharkana mengeluarkan 2 pil dan menyerahkannya kepada wakil presiden dan hakim senior. Silakan diminum. Tanpa menunggu wakil presiden dan hakim senior bertanya, Yelang mengerutkan kening dan memarahi dengan tidak senang. Hanya satu untuk setiap orang. Kita sudah menjadi salah satu dari kita sendiri. Ishiharkana, tanpa menunggu wakil presiden dan hakim senior bertanya, Yelang mengerutkan kening dan memarahi dengan tidak senang. Hanya satu untuk setiap orang. Kita sudah menjadi salah satu dari kita sendiri. Apakah perlu begitu pelit? 100 juta lagi bab 354 reinkarnasi melarikan diri. Dia merebut botol giok dari tangan Ishiharkana, membuka paksa mulut kedua pria tua itu satu persatu, menuangkan cairan ke dalamnya. Dan menendang tenggorokan mereka dengan akurat, memaksa mereka untuk menelan. Baru kemudian dia mengangguk puas. Mulai sekarang, kedua pria tua itu adalah orang kepercayaan Yelang saya. Setelah jeda, Yelang menatap kedua pria tua itu dan berkata dengan senyum hangat, apakah kalian mengerti? Saya mengerti. Merasakan beberapa racun tak dikenal bergemuruh di tubuh mereka, wakil presiden dan hakim senior itu mengangguk dengan ekspresi pahit. Mereka meremehkan ambisi Yelang dan berpikir bahwa kompensasi dapat menyelamatkan hidup mereka. Tanpa diduga, meskipun dia selamat, dia menjadi bidak Yelang. Mulai sekarang, mereka akan bertarung sampai mati di organisasi masing-masing. Dan rampasan terakhir akan dipanen oleh Yelang, yang tidak melakukan apapun. Tidak apa-apa selama kamu mengerti. Saudara harus menyelesaikan urusan dengan jelas. Kamu tetap harus membayar kompensasi yang kamu sebutkan sebelumnya. Yelang mengangguk puas, mengucapkan beberapa patah kata singkat dan kemudian mengirim kedua orang tua itu pergi. Selanjutnya adalah pembersihan. Di area terbuka, lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Mereka yang harus dibunuh, dan mereka yang harus dibebaskan, harus dibebaskan.
Tapi sebelum membiarkan mereka pergi, masing-masing dari mereka dihadiahi dengan 100 juta pil kecil. Hip, bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat? Seolah-olah, ia menatap tempat Chen Fan berada semula dan bertanya sambil berpura-pura bingung, padahal dia tahu jawabannya. Ning Qianqian menghampiri Ye Lang dan memperhatikannya dengan saksama. Di mana Chen Fan? Bukankah itu sama saja mencari mati? Ning Qianqian melirik pohon besar tempat hanya beberapa genangan darah yang tersisa. Mendengar ini, Ye Lang tiba-tiba jatuh ke tanah dengan bunyi. Dia kabur. Kamu tiba-tiba menjadi sangat kuat, memuntahkan sejumlah besar darah, dan napasnya langsung melemah. Putaran ketiga dari 9 putaran seni naga surgawi dilepaskan. Dan efek negatifnya datang dalam sekejap, sel-sel di berbagai bagian tubuh terasa seperti terbakar dan digoreng. Dan telah menelan beberapa kelopak teratai dari teratai salju Tianshan sebelumnya. Selain itu, kebugaran fisiknya telah meningkat dan mencapai 500 poin. Itulah sebabnya, dan itu sangat menyakitkan untungnya. Ye Lang sebelumnya telah menggunakan armament haki untuk mengendalikan area kulit yang retak yang luas. Dan efek negatif, dan itu sangat menyakitkan untungnya. Ye Lang sebelumnya telah menggunakan armament haki untuk mengendalikan area kulit yang retak yang luas. Dan itu sangat, ini tidak nyaman. Jika aku pingsan, aku tidak akan merasakan sakit apapun, tetapi sekarang aku menderita, ini sangat tidak nyaman. Ada apa denganmu? Dan telah menelan beberapa kelopak teratai dari teratai salju Tianshan sebelumnya. Selain itu, kebugaran fisiknya telah meningkat dan mencapai 500 poin. Itulah sebabnya dia tidak koma. Tapi meskipun begitu, ini tidak nyaman. Jika aku pingsan, aku tidak akan merasakan sakit apapun, tetapi sekarang aku menderita, ini sangat tidak nyaman. Ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Mengapa kamu tiba-tiba menjadi tidak sehat? Ning Qianqian berjongkok dengan gugup dan dengan cepat membantu memeriksa denyut nadi pasien. Merasakan aura kekerasan dan darah kacau di tubuh Ye Lang, dia bingung sejenak dan tidak bisa mencari tahu apa yang sedang terjadi. Merasakan aura kekerasan dan darah kacau di tubuh Ye Lang, dia bingung sejenak dan tidak bisa mencari tahu. Seolah-olah ada dua orang kecil yang bertarung di dalam tubuh Ye Lang, yang satu menghancurkan dan yang lainnya menyembuhkan. Apa yang sedang terjadi? Seolah-olah ada dua orang kecil yang bertarung di dalam tubuh Ye Lang, yang satu menghancurkan dan yang lainnya menyembuhkan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat dapatkan perawatan. Luo Qingyu juga bergegas mendekat, mengerutkan kening. Mata indahnya penuh kekhawatiran. Dia sangat cemas sehingga dia benar-benar mendesak Ning Qianqian dengan cemas. Ning Qianqian mengangkat tangannya. Aku tidak tahu bagaimana memulainya. Ada dua, tidak? Salah satunya menghancurkan, dan dua lainnya menyembuhkan. Salah satu aura penyembuh tampaknya berasal dari teratai salju Tianshan. Saya sangat familiar dengan ini, tetapi yang lain adalah sesuatu yang belum pernah saya. Bingung ketika dia menghadapi situasi ini setelah mencari melalui semua buku kuno. Bingung ketika dia menghadapi situasi ini setelah mencari melalui semua buku kuno. Bagaimana jika saya ikut campur dan dia masih tidak tahu dari mana aura itu berasal. Bagaimana jika saya ikut campur dan mengganggu energi penyembuhan, bahkan Ning Qianqian yang dikenal sebagai Little Medical Fairy. Aku sudah terluka parah, dan ketika aku menghadapi situasi itu barusan. Wajar jika ada efek negatif ketika potensi tubuhku distimulasi sekaligus. Untungnya, saya sudah menelan obat penyembuh sebelumnya dan sekarang saya sedang menyembuhkan diri, jadi akan baik-baik saja. Dampak negatif kali ini jelas jauh lebih ringan daripada yang terakhir kali. Ditambah dengan beberapa tindakan pencegahan sebelumnya dan efek penyembuhan diri sistem, tidak akan lama untuk pulih. Setelah mengatur napasnya, Ye Lang perlahan menjadi tenang. Dia menatap Luo Qingyu. Ning Qianqian, Ishihara Kana, dan Junzi yang berada di sekitar, dan akan melirik arah ini dari waktu ke waktu dari sudut matanya. Dia berkata sambil tersenyum, apa yang sedang kalian lakukan? Kalian semua sangat gugup, apakah kalian khawatir aku? Kamu tiba-tiba memuntahkan seteguk darah yang banyak, tentu saja aku akan berpikir kamu akan mati.